Oke teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga oke. Teman-teman semuanya boleh diaktifkan ya, selama pembelajaran silakan diaktifkan videonya. Oke. Sebelumnya Ibu untuk menambah keberkahan dan kemudahan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini, Allah berkahi kita, Allah jadikan ya pembelajaran kita pelajaran Al-Quran sebagai wasilah ya. Semoga kita dengan kita belajar Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran menjadi syafaat, menjadi penolong kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih ya. Patricia Anissa hadir ya. Syafiq Aiman hadir. Alif Cahya hadir ya. Arnia Vega Febi hadir ya. Febi sama Alif boleh diaktifkan ya videonya, silahkan diaktifkan. Hejuan yang tidak masuk Batif, Fadli, Jilan, Lutfi dan Kartika ya. Mungkin boleh diinformasikan kembali kepada mereka agar bisa masuk ke ruang Zoom. Oke teman-teman semuanya, semoga selalu ya selalu semangat ya. Insya Allah pada hari ini Ibu akan kita akan sama-sama ya belajar. Oke, sudah masuk ya Lutfi. Assalamualaikum Lutfi. Mana nih suaranya Lutfi? Waalaikumsalam. Oke, nggak apa-apa. Feby bisa ini jangan nongol buka. Oke, alhamdulillah sehat ya Lutfi ya. Oke, Lutfi boleh diaktifkan ya videonya. Ya, teman-teman semuanya, insya Allah hari ini kita akan belajar materi tajwid mengenai tanda baca mushaf dalam Al-Quran, atau tanda baca, nanti ada perbedaan tanda baca mushaf Madinah atau mushaf yang di Arab sama mushaf di Indonesia. Ya, mungkin nanti ada beberapa tambahan ya, tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Al-Quran. Oke. Assalamualaikum Kartika. Oke, Kartika, sehat Kartika? Boleh diaktifkan ya videonya ya, Kartika, Lutfi, dan Alif. Ya, sebelum mulai, mari kita lihat dulu ya video berikut ini.
siapapun yang ingin membacanya. Seiring dengan itu, penyebaran mushaf Al-Quran melalui lembaga-lembaga donasi umat juga meningkat, menjangkau sampai daerah-daerah terkecil. Kini Al-Quran lebih merata menjangkau negeri. Anak-anak kecil hingga orang tua terdengar ramai melantunkan hafalan dan bacaan Al-Quran. Semua kemudahan itu adalah bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Quran melalui perantaraan para sahabat. Di antaranya adalah para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Atas usul Umar bin Khattab, Al-Quran yang semula masih berupa hafalan di dada dan catatan-catatan yang terpisah di tangan beberapa sahabat dikumpulkan menjadi satu. Kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran yang terdiri dari beragam dialek atau bahasa dijadikan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Namun, mushaf saat itu terdiri dari tulisan huruf-huruf hijaiyah tanpa titik dan tanda bunyi. Lalu, bagaimana kemudian mushaf di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengalami perkembangan sampai seperti mushaf di zaman kita sekarang ini? Tahap pertama, metode Abu Aswad Ad-Du'ali. Waktu terus berlalu. Para sahabat yang menjadi saksi langsung saat Al-Quran diturunkan, satu persatu tutup usia. Sementara semakin meluasnya dakwah Islam menjangkau pelosok bumi, semakin banyak pula pemeluk Islam dari kalangan bukan Arab. Keberadaan mushaf Al-Quran berupa huruf tanpa tanda titik dan tanda bunyi itu tak jarang menimbulkan beda bunyi dan pengucapan. Padahal, beda bunyi dan pengucapan dalam bahasa Arab bisa mengakibatkan beda arti dan makna. Misalnya surat At-Taubah ayat 3. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Namun jika dibaca Rasulihi dengan kasrah pada huruf lam, maka artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Padahal mana mungkin Allah berlepas diri dari Rasulnya? Karena itulah Abu Aswad Ad-Du'ali memberikan titik pada huruf-huruf di mushaf Al-Quran. Sistem ini dikenal dengan istilah nukat mudawwar atau nukat i'rab. Abu Aswad memberikan tanda titik tertentu untuk membedakan bunyi sebuah huruf, atau yang kita kenal sekarang dengan harokat. Ia berkata kepada muridnya Abdul Qais, jika engkau melihatku mengucapkan huruf, lalu aku menggabungkan kedua bibir, maka letakkanlah satu titik pada huruf tersebut. Jika aku menggabungkan kedua bibir dengan gunnah, maka letakkanlah dua titik. Jika aku melemahkan suaraku, maka buatlah satu titik di bawah huruf. Jika aku lemahkan suara dengan gunnah, maka buatlah dua titik. Demikianlah akhirnya muncul mushaf dengan titik berwarna merah yang membedakannya dari tulisan sebelumnya yang berwarna hitam. Metode inilah yang kemudian menjadi dasar dalam istilah ilmu nahwu, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Beberapa orang sempat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali ini. Namun dalam perjalanan waktu, karena manfaat yang dikandungnya, metode Abu Aswad ini dapat diterima dan dilanjutkan kepada generasi setelah mereka. Yaitu adanya huruf yang bentuknya sama, tapi pengucapannya berbeda. Misalnya pada ayat 259 surat Al-Baqarah, kesamaan huruf membuat seseorang kadang membaca nun shizuha, yaitu dengan huruf zai, yang berarti mengumpulkan. Dan orang lain membaca nun shiruha, yaitu dengan huruf ra, yang berarti menyebarkan. Maka murid-murid Abu Aswad Ad-Du'ali seperti Yahya bin Ya'mur Al-Adwani dan Nasr bin Asim Al-Laisi kemudian menambahkan titik pada huruf-huruf yang mirip.
seperti untuk membedakan zai dengan ro atau fa dengan qaf. Mereka menambahkan titik dengan warna hitam untuk membedakan dengan titik warna merah yang dibuat oleh gurunya Abu Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan era nukat hijab ini terjadi pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Namun ada pula yang berpendapat ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Tahap ketiga, metode nukat al-Khalil. Tanda titik yang dibuat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali terus digunakan banyak orang. Sampai akhirnya Al-Khalil bin Ahmad yang wafat pada tahun 170 Hijriah membuat metode penulisan mushaf yang membuat orang lebih mudah membedakan bunyi tiap hurufnya. Metode tersebut kemudian sering disebut dengan syakal atau harakat, di mana domah ditandai dengan huruf wawu kecil yang diletakkan di atas huruf agar tidak bercampur dengan huruf wawu yang aslinya. Sementara kasrah berbentuk huruf ya kecil di bawah huruf, dan fathah berbentuk alif kecil di atas huruf. Setelah nukat al-Khalil muncul dan menyebar, orang-orang mulai meninggalkan titik Abu al-Aswad dan menggunakan titik al-Khalil. Karena lebih mudah bagi pembaca dalam memahami daripada titik bulat. Pada asalnya, syakal hanya diletakkan pada huruf yang kalau tidak diberi syakal, maka akan rumit dipahami. Namun pada perkembangannya, syakal dipakai pada setiap huruf untuk memudahkan bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Demikianlah sejarah lahirnya bentuk tulisan yang ada pada mushaf Al-Quran pada masa kita sekarang ini. Ijtihad para ulama masa. Oke teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak? Gitu, maksudnya kenapa ada yang punya kesimpulan tentang video tadi? Artika? Yang lainnya? Apa kesimpulannya? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang, jadi zaman dulu ya, zaman dahulu itu belum ada penulisan Al-Quran seperti zaman sekarang ya. Dulu Al-Quran itu masih ditulis pelepah kurma lewat kulit dari kulit hewan, seperti ditulis lewat batuan kayak gitu, sampai akhirnya semuanya bisa menjadi satu mushaf satu Al-Quran. Dan dulu pun ya masih belum ada namanya harokat atau syakal kayak gitu ya, atau yang namanya kasrah apa, fathah yang mana kayak gitu. Jadi zaman dulu ditandai dengan dengan titik merah. Dan juga untuk membedakan dulu belum ada juga tuh mana fa, mana qaf, mana zain, ro itu masih satu kayak gitu ya. Jadi zaman dulu tuh meskipun dibedakan, akhirnya ya muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali itu memberi titik warna hitam untuk membedakan mana ro, zai, ha atau ja atau kho ya, atau fa atau qaf, seperti itu ya. Dan sehingga akhirnya pada zaman Ahmad bin Khalil itu ya sudah ada syakal ya atau harokat. Oke. Oke teman-teman semuanya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih ya. Oke. Di sini ini kelihatan screen papannya? Screennya kelihatan, Kartika? Kelihatan, Bu. Hah?
Kelihatan. Kelihatan. Coba Kartika. Kartika ini yang paling awal ya. Tanda baris di atas harokat apa? Patah. Fathah. Kalau yang di bawah? Kasrah. Kasroh. Kalau yang seperti ini? Sampingnya? Domah. Oke. Oke, Lutfi ya. Makasih jawab Kartika. Oke, Lutfi. Mana Ibu mau lihat Lutfi? Mana ya? Lutfi mana mukanya nih? Lutfi, mana suaranya? Oke, mungkin lagi di kamar mandi ya. Oke. Syafiq, Syafiq di kata-kata di sampingnya domah. Di sampingnya domah ini tanda huruf 3 ke atas namanya apa? Tasdid. Hah? Tasdid. Tasdid. Oke. Sampingnya. Kalau tanda kayak gini ada biasanya apa? Sukun. Sukun. Oke, good. Sukun. Ya. Oke, kita ini maaf ya. Ya. Oke, sukun. Selanjutnya Juan, mana Juan ya? Juan. Ada Juan? Ya, Bu. Juan itu tanda baris 2 di atas, namanya apa? Patah ain. Patah tain. Kalau yang di bawahnya? Kasrotain. Tain. Oke, yang kayak gini yang sampingnya? Ya, ini, Bu. Wow. Bukan domah Tanwin. domah tain ya. Ya semuanya Tain. Un itu namanya tanwin. Oke. Kalau misalnya sampingnya apa namanya itu? Huruf apa? Nun sukun ya. Sukun. Sukun atau nun mati. Sampingnya berarti huruf apa itu? Huruf apa? Juan? Nun. Ya nun. Sampingnya nun. Berarti huruf apa? Mimma. Atau Mimma. Sukun. Oke. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan? Screen-nya? Masih, Bu. Oke, masih. Mana ya? Oke, selanjutnya oke. Nah, di sini kita akan mau tahu ya perbedaan apa namanya cetakan ya. Kenapa sih gitu? Apa namanya kita harus mengetahui ya tadi kenapa harus mengetahui namanya tanda baca ya atau harokat kayak gitu harokat atau titik atau syakal ya karena dengan harokat itu kita bisa membaca Al-Quran karena di dalam bahasa Arab itu kalau misalnya beda harokat itu beda makna ya teman-teman semuanya. Makanya kalau baca Al-Quran, kalau hafal Al-Quran itu harokatnya, panjang pendeknya, ya itu harus benar karena bisa mengubah makna seperti itu.
Oke, di sini kita akan belajar perbedaan tanda baca ya, tanda baca yang ada di mushaf atau di Al-Qur'an yang mushaf Madinah atau yang di Arab ya dengan mushaf yang ada di Indonesia seperti itu. Memang ada Bu, bedanya ada, tapi tetap semuanya pakai penulisan Rasul Utsmani gitu. Penulisan Utsmani hanya saja ada sedikit perbedaan tanda baca kayak gitu. Jadi kalau kita agar kita tahu nih, kalau kita baca kan kita biasanya pakai mushaf yang Indonesia gitu ya. Nanti kalau misalnya kita baca Al-Qur'an Madinah atau Al-Qur'an cetakan Arab Saudi kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu ya apa perbedaannya, dan seperti sama aja gitu bacanya kayak gitu. Dan sampai ketika kita baca karena beda tanda bacanya, jadi beda juga bacanya kayak gitu. Sepertinya sama kayak gitu ya. Sudah sama, hanya saja ada beberapa mungkin bentuk ya yang kalian beda beda kayak gitu. Jadi mungkin ketika bentuknya beda, jadi kalian mungkin nanti bacanya beda gitu. Harusnya sama gitu. Agar kalian tahu nih apa perbedaannya cetakan yang di Arab Saudi dengan cetakan yang ada di Indonesia gitu, biar tahu. Oke. Oke. Nah, di sini satu ada apa? Salah satunya adalah tanda seperti bulan sabit ya. Bulan sabit tahu kan, bulan sabit yang kayak gini ya. Nah, bulan sabit di atas huruf itu menunjukkan sukun ya, yang dibaca seperti izhar. Nah, nanti mungkin ada yang bulat, ada yang tandanya kayak bulan sabit kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Di dalam cetakan bahasa Arab ya, di ma'agna di huruf gha ya, agna ya, di situ seperti bulan sabit ya, agak mencolok kayak gini ya. Tetapi kalau di cetakan Indonesia tuh agak bulat ya, kayak gitu. Tuh, itu pertama perbedaannya. Ma'agna anhu di huruf nun sukun juga ya. Jadi di situ maka dibacanya huruf izhar ya. Coba Ica, ada Ica? Mana ya, ada Ica enggak? Ica coba huruf-huruf izhar apa aja, Ca? Masih ingat enggak? Ada yang ingat huruf-huruf izhar apa aja? Hamzah, ha, ain, ha, wain, kho ya. Oke. Nah, maka kalau ada tanda ya seperti bulan sabit ini maka dibacanya izhar jelas. Ma'agna anhu ya. Anhu. Ya, di situ anhu itu dibaca jelas. Karena nun mati ya. Nun sukun ketemu huruf huruf ha besar. Oke, kemudian perbedaan selanjutnya yaitu
huruf wawu ya. Huruf wawu dan huruf ya yang tidak berharokat. Coba lihat di sini perbedaannya ya. Coba lihat di sini perbedaannya. Ada perbedaannya? Ada, Bu. Ada ya. Apa perbedaannya? Kalau di apa? Coba. Syafiq. Kalau di Ya, Bu. cetakan Arab apa? Ya-nya? Ya-nya ada apa? Tidak ada sukun. Tidak ada sukunnya. Nah, kalau di cetakan Indonesia ada di huruf ya-nya ada sukunnya enggak? Ada. Ada. Kenapa kayak gini, Bu? Kok padahal kan dibacanya gimana coba? Yang dicetakan Arab, coba Syafiq bacanya gimana? Fiha gitu. Pihak. Kalau yang dicetakan Indonesia gimana bacanya? Fiha. Fiha. Kalau yang Fiha. sama-sama ini apa? Ini hukumnya apa? Syafiq. Mat atau Hukum. fi'ika atau idgham kah? Hukumnya Ayo. Kalau ya sukun matobi. sebelumnya Matobi. kasroh. Ayo udah di Matobi. Hah? Matobi. Ya matobi. Oke, good job. Ya, karena sama-sama dibacanya apa? Fiha, fiha. Tapi kenapa? Yang satu ada tanda sukunnya, yang satu tidak ada tanda sukunnya. Karena ada orang Arab itu atau mereka sudah mengetahui gitu. Mereka sudah mengetahui kebanyakan mereka sudah belajar tajwid tadi dari kecil. Jadi ketika ada ya suku ada huruf ya sebelumnya kasroh itu berarti ya-nya itu sukun, pasti dibaca panjang. Fiha, fi, panjangnya fi. Nah, kenapa di Indonesia kok ada tambahan sukunnya kayak gitu ya, huruf sukunnya? Karena apa? Karena untuk mengetahui, karena untuk orang Indonesia tidak semuanya belajar bahasa Arab, tidak semuanya mengerti bahasa Arab kayak gitu ya. Jadi untuk memudahkan membaca Al-Quran maka dikasihlah huruf sukun di atas huruf ya. Nah ya, kalau misalnya ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf berharakat kasroh itu dibacanya panjang 2 harokat, namanya matobi fiha. Apalagi kan sekarang di mushaf Indonesia itu sudah banyak ya tambah kemudahan. Ada yang dikasih warna, kalau warna hijau itu mat, kalau warna pink itu idgham ya, seperti itu. Itu untuk memudahkan umat Islam membaca Al-Qur'an. Saking ya percetakan atau Departemen Agama memudahkan mereka agar ketika membaca Al-Qur'an tidak ada yang salah atau sedikit ya kesalahannya. Makanya kalian juga jangan bosan-bosan untuk belajar tajwid, untuk belajar Al-Qur'an. Karena apa? Agar step by step gitu ya, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan itu berkurang seperti itu. Nah, lihat juga ya di huruf ya, sekarang di huruf wawu. Di huruf wawu juga seperti itu ya. Kalau dicetakan Arabnya tidak di huruf wawu ya, tidak ada sukunnya. Tapi gimana dibacanya? Ica, ada Ica?
Lutfi? Nggak ada suaranya ini. Mungkin masih Anut kali ya. Ada Ica? Oke, coba Kartika, mana Kartika? Ada kemana ini ya? Oke, halo. Iya, Bu. Oke, Kartika yang sebelahnya. Itu dibaca apa? A'udzu apa? A'udzu. Apa? A'udzu. Ya, kalau dicetak Indonesia bahasanya tetap atau beda? Sama. Sama ya. Oke. Kemudian sudah ya, tadi sudah apa? Ketika apa? Huruf sukunnya itu kalau yang mushaf Madinah atau mushaf cetakan Arab apa? Berbentuk apa? Bulan sabit. Kemudian huruf ya dan huruf wau-nya itu tidak ada sukunnya ya. Kalau dicetakan Madinah atau Arab. Kemudian apa lagi nih perbedaannya? Nah, di sini juga ada perbedaan lainnya ya. Tanpa harokat dengan tasydid huruf setelahnya, maksudnya apa? Kalau ada huruf lam ya di sini ya. Lihat di sini ada perbedaan apa? Juan, ada Juan enggak? Coba di sini ibu nanya, Lutfi, ibu absen nih. Lutfi, siapa lagi nih? Ica, ada? Mana suaranya ya? Oke, di sini Syafiq, ada perbedaan nggak antara cetakan yang Madinah dan cetakan yang di Indonesia? Ada, Bu. Apa bedanya? Lamnya yang cat Arab gak ada sukun, yang cat Indonesia ada sukun. Iya. Lam. Oh, ya. Jadi kalau misalnya rata-rata ya yang percetakan Arab ya atau Madinah itu mereka karena sudah tahu kayak gitu, jadi tidak ada apa huruf sukunnya kayak gitu ya, tanpa harokat. Jadi kalau huruf sukun itu mereka dihilangkan gitu harokatnya ya, seperti alam naj'al. Di sini gimana bacanya? Langsung ke huruf lam ya. Alam naj'al lahu ainain ya. Nah, ini menunjukkan katanya apa? Idgham kamil, idgham yang sempurna. Langsung ke huruf dileburkan ke huruf lam ya. Alam naj'al lahu ainain. Laknya tidak ada harokatnya. Oke, kemudian selanjutnya perbedaan selanjutnya, coba perbedaan selanjutnya apa lagi nih? Ada yang tahu perbedaan di mana nih perbedaannya? Di Bu. Kartika, apa perbedaannya tanpa harokat dan dengan tidak ada tasydid huruf setelahnya? Di mungkin itu di cetakan Arab nggak ada sukunnya, di Indonesia ada. Gimana? Di mihim, karmihim. Karmihim. Ya, betul ya, boleh ya. Tidak ada harokatnya ya di huruf mimnya. Ya.
tarmihim bihijaratin min sijil ya. Kemudian ada lagi nggak? Di huruf apa lagi? Selain di huruf mim. Di huruf apa lagi? Di huruf apa? Nun ya. Di huruf nun itu apa? Tidak ada tanda sukunnya. Ya. Jadi ketika apa? Hukum bacaannya idgham ya atau ikhfa, maka nunnya ya, nunnya tidak ada apa? Nun dan mimnya tidak ada harokat. Terus mereka kalau misalnya tarmi, kalau kita nggak tahu ya, tarmi, hi. Kalau mungkin kalau orang Indonesia kalau nggak ada bantuan mim tasdid atau mim ya, mim sukun ya, itu nggak tahu bacanya gimana, tarmihi bi, mungkin langsung ke huruf ba-nya ya, tapi karena ada bantuan mim sukun, jadi tahu oh ini sukun berarti tarmihim, himnya himnya mim sukun kayak gitu, untuk memudahkan orang Indonesia ya, memudahkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Kemudian kalau misalnya min sijil, nah di sini kan tahu ya, kalau ada nun sukun ketemu huruf sa itu apa? Hukumnya ikhfa ya. Kalau di sana tidak ada nun apa nunnya apa? Nunnya nggak ada harokatnya. Ya. Oke. Selanjutnya apa lagi perbedaannya? Coba dari yang tadi tuh berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Apa tadi perbedaannya? Juan, menyimak ke Juan. Yang pertama apa? Apa? Sukunnya kalau yang cetakan Arab berbentuk apa? Bulan sabit ya. Kalau Indonesia bulat. Kenapa? Di huruf ya-nya atau di huruf waw-nya tidak ada harokat ya. Kalau di mushaf apa atau di percetakan Arab ya. Kalau di percetakan Indonesia ada ya, ada harokatnya di huruf ya dan di huruf apa? Wow. Kemudian apa lagi? Kemudian alam naj'al, huruf yang sama ya. Di idgham kamil ya, alam naj'al lahu, kalau di percetakan Arab tidak ada harokatnya hurufnya, kalau di Indonesia ada ya. Kemudian juga nih di pada apa hukum ikhfa dan hukum idgham naqis ya, tidak ada harokatnya dengan tidak ada tasydid ya, tarmihim bi ya, min sig, misalnya di sini ya min sig ya, ya. Terus setelahnya tarmihim ini kayaknya yang masuk cuma Syafiq sama Kartika doang nih. Yang lainnya pada kemana nih ya? Mukanya. Ayo diaktifkan videonya ya. Videonya diaktifkan. Apa nih? Ada chat 3. Ada siapa nih? Bisa ke toilet. Oke. Alif udah pulang, udah oke. Kemudian ada lagi nih perbedaan selanjutnya. Oke, Ica coba di sini ada apa perbedaannya, Ca? Ada perbedaan nggak antara cetakan yang apa? Cetakan Arab dan cetakan Indonesia.
Yang cetakan Arab itu V-nya. Gak ada. Oke, pertama V-nya ya. V-nya kalau cetakan Arab tidak ada ya-nya ini ya. Tidak ada ya sukunnya ya. Kalau di Indonesia ada ya sukunnya ya yang menunjukkan bahwa itu tuh apa? V, idgham apa matobi ya, dibaca panjang V. Kemudian apa lagi? Ada nggak perbedaan lainnya? Ya, ada perbedaan yang lainnya nggak? Di huruf ta, coba ya. Di jannatin. Coba lihat di sana, jannatin. Ya, kalau di percetakan Arab itu kata jual tadi apa? Kasroh tain, kasrohnya ada 2 ya. Atau bisa dibaca juga tanwin. Nah, kasroh tain di situ apa sejajar ya? Kalau dalam percetakan Arab di situ apa? Tanwinnya apa? Kasroh tainnya apa? Sejajar ya. Berarti apa hukumnya izhar ya. Kalau di percetakan Indonesia apa tuh? Tanwinnya nggak sejajar ya. Agak ini sedikit gitu ya. Kemudian apa? Di to'amun ya. Coba dari situ to'amun illa. To'amun illa. Kalau di percetakan Arab ya, di situ nah, seperti bulan sabit ya, to'amun. Tapi kalau di Indonesia seperti apa? Huruf waw yang terbalik ya. Huruf waw yang terbalik. Kemudian apa? Ada hamzahnya ya. Kalau percetakan Arab to'amun illa. Kalau di Indonesia tidak ada. Nah, jadi kalau kita nanti kalian kalau nanti ke Madinah atau ke Mekah kayak gitu ya, atau negara Arab ya, nanti mungkin ketika kalian baca Quran cetakan tanah, itu ada beberapa yang berbeda seperti itu. Oke, kemudian ada perbedaan lagi yang lainnya. Nah, sini ya, di sini kelihatan apa perbedaannya? Alif, mana alif? Ya, Bu. Ada alif, udah keluar dari kamar mandi, udah selesai dari kamar Ada, Bu. Oke, alif di sini tanwin yang berjanya. Ada perbedaan nggak antara percetakan Arab dan percetakan Indonesia? Apa bedanya? Dianya itu, Bu. Dianya, kenapa dianya? Kalau yang di Arab nggak ada sukunnya ya, Bu. Tidak ada sukunnya gimana? Dianya. Gimana? Kalau Ya, yang dicetakan Arab? Yang Arab nggak ada sukunnya, Bu. Kalau yang dicetakan sukun. Indo ada. Bukan sukun, kalian namanya apa, ayo? Apa ya namanya? Tadi udah di pas awal. Kata Syafiq, namanya apa Syafiq? Huruf 3 yang kayak gini? Tasdid, Bu. Apa alif? Tasdid. Tasdid ya.
Nah, di situ ada lagi nggak perbedaan yang lainnya? Nah, lihat ya di situ dicetakan Yang Arab. di wawunya enggak ada sukunnya, Bu. Beda ya. Di wawunya nggak ada ya. Nggak ada sukunnya. Wujuhu di wawunya itu lagi. Nah, di huruf H, wujuhu. Di huruf H-nya ya. Maaf. Oke. Maaf ya. Nah, di sini ya. Nah, wujuhu di sini ya. Di sini ada huruf apa? Ini domah ya. Domahnya ada dua. Ya, domahnya ada dua. Kemudian huruf ya-nya tidak ada tanda tasydid. Tapi tetap dibaca apa? Gunnah, dibaca idgham. Wujuhui, dimasukkan wujuhui yauma idzin. Nah, lihat di sini. Kalau cetakan Indonesia apa? Huruf apa? Domahnya terbalik. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini ya. Gitu. Jadi huruf domah yang terbalik ya. Gitu, dan ada huruf ya-nya kayak bertasydid gitu ya. Kalau dalam bacaan idgham kamil wujuhui, tapi tetap bahasanya apa? Wujuhui yauma idzin naimah. Tetap sama kayak gitu. Cuman tandanya saja yang sedikit berbeda. Jadi nanti kalau kalian yang semoga gitu umroh atau haji ya, nanti kalian mungkin dapat kiriman mushaf atau dapat hadiah mushaf atau Quran cetakan Arab kayak gitu ya. Nanti ketika baca Quran nggak salah nih, udah tahu nih gitu, dibacanya seperti ini kayak gitu ya. Oke, kemudian ada lagi perbedaannya. Apa nih perbedaan yang lainnya? Nah, di sini coba siapa lagi nih? Feby nggak bisa ya Feby? Lutfi, benar Lutfi. Mana suaranya? Juan, mana Juan? Ada Juan? Oke, Alif lagi, ada Alif. Mana Alif? Cek. Ya, Syafiq ada yang udah kelihatan nih. Ada perbedaan nggak di sini? Ada Bu. Apa perbedaannya? Di huruf mim. Nun. Hah? Di nunnya itu dicetakan Arab. Ada huruf apa? Ada lambang mim gitu. Kalau di percetakan Indonesia-nya gimana? Di percetakan Indonesia lambang sukun. Sukun. Mbaknya? Oke, seperti ini ya. Jadi kenapa kok berbeda gitu? Berbeda karena orang Arab tahu, kalau ada nun sukun ya, di atas ada mim kecil ya,
itu dibaca iklab. Betul, iklab. Ya, iklab. Dibaca gimana? Mamba asana, ya. Di sini. Nah, sedangkan kalau di percetakan Indonesia di atasnya itu pas nusuk kuningnya di mana? Nunnya di samping huruf ba, ya. Nah, kemudian begitu juga dengan seperti ini. Alif, tadi ya alimun. Nah, di sini lihat ya. Coba di alimun. Nah, kalau di percetakan Arab, alimu nggak ada. Tadi yang ada yang sejajar ya. Kan tadi kalau yauma ini ya dia ada domah yang sejajar ya. Tapi di iklab ya domahnya 1. Ditambah apa mim. Nah, kalau domah 1 tambah mim ketemu ada baknya, berarti itu dibaca iklab. Alimum bidati, alimum bidati. Sedangkan di Indonesia, nah banyak sekali bantuannya. Tetap ya, ada tanwinnya pun, alimun. Alimun. Kemudian ketemu huruf ba. Ya, di atas huruf ba-nya ada apa? Mim kecil. Nah, makanya di dalam percetakan Indonesia yang banyak sekali ya kemudahan-kemudahan yang dicantumkan oleh Departemen Agama ya. Kenapa? Untuk memudahkan umat Islam yang ada di Indonesia dalam membaca Al-Quran seperti itu. Alimun bidati. Oke. Nah, di sini kita lihat perbedaannya ya. Tabel perbedaannya. Nah, di sini ya. Ada juga fathah ya. Nah, lihat di sini kalau misalnya fathah bahasa Indonesia apa? Walillah. Ini apa? Panjang ya. Berarti apa? Allahnya dibaca panjang, tapi kalau masa fadilnya tetap apa? Harokat apakah fathah? Fathahnya tidak apa? Tidak panjang. Kemudian kayak tadi ya. Nah, di sini apa namanya? Kasrah tainnya tidak sejajar ya. Oh, maaf. Kalau Indonesia sejajar, kalau yang Madinah atau Arab tidak sejajar ya. Kemudian tadi juga tuh ya, nunnya nggak ada ininya. Tuh nggak ada sukunnya. Kemudian enggaknya juga nggak ada sukunnya ya. Nah, di sini kalau ada tuh ya. Kalau ada ma'ahu ya, hu-nya domahnya kalau di Indonesia apa domahnya domah terbalik. Kalau di Mushaf Madinah ditambah apa? Bantuan huruf apa? Huruf waw kecil ya. Seperti itu. Nah, kemudian insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan ini lagi ya. Kita akan belajar lagi ya perbedaan-perbedaan yang lainnya yang masih banyak ya. Ada beberapa yang belum Ibu sampaikan, tapi semoga dengan beberapa perbedaan-perbedaan yang lainnya bisa membantu kalian mengerti ya apa nih perbedaan di Mushaf Indonesia dan Mushaf Arab Saudi atau Madinah. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, setelah ini pelajaran apa? Oke. Indonesia. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Coba sebelum apa namanya Ibu tutup, silahkan untuk aktifkan kameranya. Bisa?
Oh, Juan kemana Juan? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan penyampaian dari Ibu atau cepat dalam bicara ya. Semoga bermanfaat. Al-afwu minkum. Masalah kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Syafiq? Ada yang mau tanyakan? Nggak mau kepencet. Oke. Kita tutup dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di hari Rabu ya. Jangan lupa dipersiapkan hafalannya. Gak apa-apa walaupun sedikit, tapi tetap hafalan. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.